Oke, ibu-ibu apakah masih semangat belajarnya? Ya, saya berharap ibu-ibu terus semangat, eh, terus happy kita belajar bersama tentang modul kesehatan dan gizi. Nah, sebelum saya lanjutkan materi pada hari ini, saya akan mereview atau mengulang materi yang kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar apa ibu-ibu? Yuk, siapa yang ingat? Nah, oke, pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin, kita belajar tentang diare. Diare pada anak atau pada anak kita yang masih kecil, tentang diare. Siapa yang tahu arti diare apa? Ya, diare itu adalah buang air besar yang encer atau air saja yang lebih dari 3 kali dalam sehari. Ya, BAB-nya dalam keadaan BAB-nya encer atau air saja yang lebih dari 3 kali dalam sehari, itu disebut diare, Bu. Nah, itu kalau seperti itu terjadi pada anak ibu, maka ibu harus melakukan sesuatu. Nah, itu maksudnya ketika ibu sudah paham tentang makna dari diare, paling tidak ibu melakukan tindakan-tindakan, karena dampaknya sangat luar biasa kalau ibu tidak melakukan sesuatu ketika anaknya mendapatkan penyakit diare ya. Nah, apa yang perlu dilakukan ketika anaknya sakit diare? Ayo, siapa yang bisa? Masih ingat kan? Ketika anaknya kita sakit diare, apa yang perlu kita lakukan? Ada yang ingat? Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu ibu lakukan ketika anaknya sakit diare, yang pertama adalah terus memberikan ASI. ASI, kalau anaknya umur 0 sampai 6 bulan, maka itu hanya diberikan ASI saja, ASI inklusif namanya. Maka terus dikasihkan ASI itu, Bu. Ya, insya Allah anaknya itu sembuh. Atau MPASI, makanan pendamping ASI, itu bagi anak yang sudah berumur 6 bulan lebih. Nah, terus diberikan MPASI itu atau ASI aja. Itu salah satu cara ketika anak kita sakit diare. Nah, setelah itu apa? Ketika dikasihkan ASI tetap sakit, maka cara yang kedua adalah segera bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, itu, Bu, ketika anaknya ibu sudah dikasih ASI masih belum sembuh, maka segera bawa anaknya itu, bisa ke posyandu atau bukan ke posyandu, maksudnya ke puskesmas atau ke bidan desa, apa ke rumah sakit, ke klinik, terserah, pokoknya ke fasilitas kesehatan terdekat di rumahnya ibu ya, terus dilakukan. Nah, setelah itu gimana? Kalau sudah dibawa ke fasilitas pendidikan, insya Allah anak kita sembuh. Nah, ibu-ibu, yang paling penting saya kira bukan hanya mengobati, tapi yang lebih penting adalah mencegah. Nah, itu yang lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu penting juga agar anak kita tidak sakit diare. Apa yang perlu kita lakukan? Siapa yang tahu? Yuk, siapa yang tahu? Nah, cara mencegah diare yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama harus memperhatikan gizi anak, Bu. Gizinya anak harus diperhatikan ya. Dari makanannya, dari kalau menggunakan susu formula, sufor, tempat botolnya harus bersih, harus higienis, Bu. Dicuci dulu ya. Jangan botol yang kemarin langsung diisi susu dikasihkan anak, jangan. Harus dibersihkan. Atau kalau menggunakan ASI saja, ya harus dibersihkan juga, Bu. Ya, bersihkan dulu baru dikasihkan ke bayinya atau ke anaknya. Itu memperhatikan gizi anak.
Gizi anak kalau masih bayi berarti gizinya siapa? Gizinya ibu. Kalau masih umur 0 sampai 6 bulan berarti yang harus mendapatkan gizi siapa? Ya dari ibunya dulu. Ibunya harus perbanyak makan sayuran atau gizi-gizi yang lain, itu harus dijaga. Biar apa? Biar ASINya lancar. Biar ASINya lancar terus anaknya sehat. Nah, kalau anak sudah 6 bulan lebih, maka itu bukan hanya ASI kan? Ada MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu gizinya anak juga diperhatikan. Seperti itu ya, paham ya? Terus apa lagi? Dari kebersihan, peralatan makanan dan minuman anak harus dijaga juga. Terus kalau minum air, ibu minum airnya dari mana? Dari air sumur atau air sumber atau beli? Nah, kalau air sumur atau dari air sumber, ibu harus apa? Harus masak dulu, dimasak hingga mendidih sehingga kuman-kuman yang ada di air itu hilang, mati. Nah itu terus yang tidak kalah penting juga menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Kamarnya gimana, rumahnya gimana, tidak harus bagus tapi bersih agar kita keluarganya hidup sehat. Nah itu tentang diare. Nah paham ya, itu saya hanya mengulang materi yang kemarin. Nah untuk materi yang sekarang kita akan belajar perkenalan tentang apa? Tentang penyakit cacingan dan malaria. Ada yang tahu bedanya cacingan, malaria, dan diare? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, oke ya. Untuk sekarang kita akan belajar tentang cacingan dan pencegahannya, juga tentang belajar tentang malaria serta pencegahannya. Ya, ibu-ibu di sini ada yang pernah pernah menderita cacingan anaknya? Siapa yang pernah menderita cacingan? Apa bahayanya jika anak itu menderita cacingan? Ada yang menderita? Ada ya? Oke. Nah, cacingan apa yang dimaksud cacingan? Nah, sini ya. Ini gambarnya di sini juga penjelasannya. Cacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Itu ya yang dimaksud cacingan. Di dalam tubuh anak ada cacingnya. Nah, ketika ada cacingnya itu akan mengganggu penyerapan zat makanan yang ada di dalam usus anak, Bu. Nah, seperti itu. Cacingnya banyak. Ada yang namanya cacing gelang, cacing cambuk, cacing tambang. Nah, kira-kira dampaknya apa ketika anak menderita cacingan? Dampaknya ada yang bisa menjelaskan dampak dari cacingan? Ya banyak sekali. Ketika anak menderita cacingan, yang pertama nafsu makannya itu berkurang. Ya, nafsu makannya berkurang. Yang kedua juga perkembangannya anak itu berkurang. Terus juga kadang nafsu makan tapi hasilnya tidak ada. Anaknya tambah kurus, hanya perutnya yang besar. Itu kadang cacingan seperti itu, Bu ya. Tapi ibu juga hati-hati. Terus karena anaknya cacingan dikasih obat, disuruh minum biar cacingnya meninggal ya. Bukan cacingnya yang meninggal, nanti anak kita yang meninggal kalau salah di dalam apa istilahnya, di dalam mencegah atau mengobati cacingan tersebut. Nah itu seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya. Terus bagaimana cara mencegahnya? Nah ini juga penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengobati atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Daripada kita mengobati anak kita yang sakit cacingan, lebih baik kita mengobati.
lebih baik kita mencegahnya. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, ingat, cara mencegahnya kita biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya. Kita, ibu, ya harus cuci tangan juga. Anak kita cuci tangan, gunakan sabun yang mengalir. Terutama sekarang, karena ada COVID sekarang, semuanya cuci tangan, pakai masker. Itu untuk kesehatan kita. Juga sama tentang cacingan, kita harus cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terus potong kuku anak. Nah, di sini kan kadang kita melihat anak kita itu panjang-panjang kukunya, Bu. Banyak kumannya. Nah, itu harus dipotong. Dipotong biar bersih, kuman-kumannya hilang. Ya, itu harus dipotong minimal 1 minggu 1 kali biar kuman-kuman itu hilang ya. Terus yang kedua gimana? Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Ini juga penting, ibu-ibu. Anak kita harus dibiasakan menggunakan sandal kemanapun. Ketika keluar rumah, mau ke WC, mau ke main, harus dibiasakan menggunakan sandal. Kenapa? Nah, karena apa? Cacing itu, Bu, itu sangat kecil dan bisa melewati pori-pori yang ada di dalam kaki anak. Ketika anak tidak menggunakan sandal, takutnya cacingnya itu masuk. Makanya dibiasakan menggunakan sandal ya. Ketika keluar rumah atau ketika BAB, BAK, ibu-ibu BAB-nya di mana? Di jeding dalam rumah atau di luar rumah? Kalau ada di dalam rumah ya alhamdulillah, insya Allah aman. Tapi yang BAB-nya, BAK-nya di sungai atau di kali atau di mana yang jauh dari rumah, maka perlu dibiasakan menggunakan sandal. Bukan hanya anaknya, juga ayahnya, ibunya, ya termasuk apalagi anak harus menggunakan sandal ya. Terus bagaimana selanjutnya? Bersihkan bak penampung air dan ditutup. Maksudnya kalau di rumahnya ibu, tempatnya air itu harus dibersihkan, harus ditutup. Atau jeding kita harus dibersihkan juga. Kalau mandinya menggunakan tempatnya air, kalau bisa ditutup. Kalau jeding besar ya tidak usah, yang penting dibersihkan ya. Terus apa lagi? Buang sampah pada tempatnya itu juga penting, Bu. Harus buang sampah ketika selesai beli apa, makan apa, sampahnya harus dibuang. Karena apa? Kalau tidak dibuang ya seperti itu akan berdampak kepada cacingan. Ya paham ya? Sampai di sini paham tentang cacingan, Bu? Ya paham. Ini bukan hanya teori, Bu, harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan dari ibu sendiri, dari ayah, dari mbak, dan anak kita insya Allah. Karena anak itu akan meniru ayahnya. Ya paham ya tentang cacingan ya. Selanjutnya yang terakhir kita berkenalan atau kita akan belajar tentang malaria. Yo, siapa yang tahu malaria? Pernah dengar penyakit malaria atau pernah menderita penyakit malaria? Nah, penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk apa? Siapa yang tahu? Ya, gigitan nyamuk Anopheles. Yang apa? Yang betina ternyata. Yang betina. Bukan kalau yang cowok gimana? Nah itu. Malaria itu disebabkan karena gigitan nyamuk. Nyamuk Anopheles. Nah ini penting juga. Harus dijaga ini anak-anak kita di rumah agar tidak digigit nyamuk. Karena dampaknya dari penyakit malaria ini sangat luar biasa ya, apalagi anak-anak kalau menderita ya. Ya, itu malaria, Bu. Penyakit malaria disebabkan karena gigitan nyamuk Anopheles maksudnya ya. Terus bagaimana cara mendeteksi anak ini karena digigit nyamuk, anak ini menderita malaria atau tidak?
bagaimana cara mendeteksi? Ya, cara mendeteksinya yang pertama adalah jika anak kita demam disertai kejang-kejang, demam disertai kejang-kejang. Nah, itu segera dibawa ke fasilitas pendidikan karena ditakutkan itu penyakit malaria. Yang pertama, atau juga demam tidak turun dalam 2 hari. Dalam 2 hari anak kita panas terus 1 hari 2 hari, itu juga perlu kita waspadai. Atau demam disertai bintik-bintik merah. Demam ada bintik-bintik merah di tubuhnya anak, di kulitnya anak, itu juga segera dibawa ke fasilitas pendidikan. Atau mengalami pendarahan di hidung, ya, atau berwarna BAB berwarna hitam, itu juga sama. Itu salah satu tanda untuk mendeteksi apakah anak itu mengalami penyakit malaria. Nah, itu Bu. Nah, segera dibawa ke fasilitas pendidikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimanapun kita mengobati penyakit, tentu yang lebih baik, yang lebih bagus tetap satu, yaitu mencegah, Ibu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk malaria, bagaimana cara mencegah anak kita bebas dari penyakit malaria? Maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah memakai kelambu anti nyamuk. Ya, memakai kelambu anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Itu salah satu caranya. Di rumah ibu, di kamar ibu, kamarnya anak atau kamarnya kita, kasih kelambu, ya, kasih kelambu agar nyamuk tidak bisa masuk. Apalagi kamar tidur anak, tempat tidur anak itu harus dikasih kelambu, ya, biar anak kita bebas dari penyakit malaria, ya, paham ya? Nah, itu ada 3 macam penyakit yang perlu ibu ketahui. Yang pertama apa tadi? Ada diare. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah cacingan. Yang ketiga apa? Malaria. Semuanya ibu harus paham, harus mengerti. Dari mendeteksinya dulu, dari pencegahannya juga, dan langkah untuk mengobatinya. Ibu perlu mengetahui dan harus wajib mengetahui agar anak-anak kita tumbuh sehat, berkembang dengan baik, dan jadinya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, juga anak-anak yang baik. Insya Allah baik di dunia dan juga insya Allah baik di akhirat, ya. Semoga bermanfaat, Ibu.